Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi tulang. Menurut Wibowo, tulang adalah kerangka tubuh yang dapat membantu manusia berdiri tegak, tempat di mana otot-otot bergabung untuk memungkinkan pembuluh darah melewatinya, tempat di mana sumsum tulang dan saraf yang melindungi jaringan lunak, dan tulang juga merupakan organ penting bagi manusia untuk mengangkat dan membawa beban-beban besar. Berdasarkan jenisnya, tulang terbagi menjadi yang pertama adalah tulang rawan atau kartilago. Kerangka embrio manusia adalah tulang rawan. Namun, setelah dewasa, tulang keras menggantikan sebagian besar tulang rawan. Hanya struktur yang membutuhkan elastisitas saja, seperti daun telinga, hidung, dan cincin trakea yang termasuk pada tulang rawan manusia. Terdapat 3 macam tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin merupakan tulang yang terdapat pada cincin batang tenggorokan atau trakea, cuping hidung, persendian, di antara tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua adalah tulang rawan elastis, yang merupakan tulang yang terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa, yang merupakan tulang yang terdapat pada antar ruang tulang belakang. Nah, jenis tulang selanjutnya adalah tulang keras atau osteon. Dari semua jaringan ikat dalam tubuh, tulang adalah yang paling keras. Kandungan airnya sekitar 50%. Bagian padat yang tersisa terdiri dari berbagai zat mineral, terutama garam kalsium dengan presentase 67% dan bahan seluler dengan presentase 33%. Dengan mata telanjang, tulang memiliki struktur kasar yang dapat dilihat di bawah mikroskop untuk mengungkapkan struktur lainnya. Adapun jaringan pembentuk tulang, yang pertama adalah tulang kompak. Tulang kompak memiliki bentuk padat dan rapat. Yang kedua adalah tulang spons. Tulang spons memiliki banyak rongga-rongga. Lalu ada menurut Saprida 2018, berdasarkan bentuknya, tulang keras terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tulang pipa yang berbentuk seperti pipa panjang silindris, ujungnya bulat tersusun atas tulang rawan, berongga dan berisi sumsum tulang. Yang kedua adalah tulang pipih. Tulang pipih memiliki bentuk lempengan pipi yang lebar. Tulang pipi juga tersusun atas lempengan tulang kompak dan tulang spons. Yang ketiga adalah tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan tidak beraturan. Yang keempat adalah tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan merupakan tulang berbentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus yang ditemukan pada tulang muka dan tulang ruas belakang. Saya akan melanjutkan materi dari Sinta. Susunan rangka tubuh manusia. Tulang pada tubuh manusia membentuk sistem rangka yang kemudian menyusun kerangka tubuh. Rangka tubuh manusia terdiri menjadi 2, yaitu rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Rangka aksial. Pada rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. 1. Tulang tengkorak terdiri dari 1 tulang dahi, 2 tulang tapis, 2 tulang hidung, 2 tulang ubun-ubun, dan juga 2 tulang pipi. 2. Tengkorak terdiri dari 2 tulang langit-langit, 2 tulang biji, 2 tulang pelipis, 2 tulang air mata, 2 tulang rahang atas, 1 tulang lidah, 1 tulang kepala belakang, dan juga 2 tulang rahang bawah. 3 tulang belakang atau vertebrae terdiri dari 7 ruas tulang leher yang membentuk daerah tengkuk, 12 ruas tulang punggung membentuk bagian belakang toraks atau dada, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang yang membentuk daerah lumbar atau pinggang yang menyatu, dan juga 4 ruas tulang ekor yang menyatu. 4 tulang dada. Tulang dada dan tulang rusuk bersamaan membentuk perisai pelindung bagi organ-organ penting yang terdapat di dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang rusuk juga berhubungan dengan tulang belakang. Tulang dada merupakan tulang pipih yang terdiri dari 3 bagian, yaitu terdiri dari tulang bagian hulu atau manubrium, badan atau gladiolus, dan juga tulang taju pedang atau sifoid. 5. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati atau tulang rusuk bagian depan melekat pada badan tulang dada dan bagian belakang melekat pada tulang punggung.
Selanjutnya, 3 pasang tulang rusuk palsu. Tulang rusuk ini bagian depan melekat pada tulang rusuk di atasnya dan bagian belakang melekat pada tulang punggung. Dan selanjutnya 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang rusuk ini bagian belakang melekat pada tulang punggung dan bagian depan tidak melekat pada tulang lainnya. Selanjutnya, rangka apendikular. 1. Tulang gerak bagian atas terdiri dari gelang bahu, terdiri atas 2 buah tulang selangka dan tulang belikat. Tulang tangan dan terdiri dari tulang pengumpil, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan juga tulang ruas-ruas jari. Kedua, ada tulang gerak bagian bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Dan juga ada tulang kaki terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang ruas-ruas jari. Selanjutnya, hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Persendian merupakan pertemuan 2 buah tulang atau beberapa tulang kerangka. Suatu persendian terjadi ketika pertemuan 2 tulang bertemu dan memungkinkan adanya pergerakan atau tidak tergantung pada sambungannya. Menurut strukturnya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Persendian fibrosa, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan ikat fibrosa. Kedua, persendian katilago, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan jaringan katilago. Selanjutnya, ketiga, persendian sinoval, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh dengan kapsul serta ligmen artikular khusus yang membungkusnya. Menurut fungsinya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu ke-1, sendi mati atau sinartrosis, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Kedua, sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar, ruas tulang belakang, dan tulang rusuk. Dan ketiga, sendi gerak atau diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Selanjutnya, pemaparannya akan dilanjutkan oleh Mila. Di sini saya akan menjelaskan tentang rheumatoid arthritis, merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan terjadinya self-seration, reaksi autoimun terjadi pada jaringan sinovial, proliferasi makrofag dan proliferasi fibroblast. Sinovial merupakan penyebab utama kerusakan yang sedang berlangsung. Si limfosit menginvasi daerah perivaskular dan menyebabkan penyebaran sel endotel, dan kemudian terjadi neovaskularisasi, pembuluh darah pada sendi yang meradang. Dapat mengalami oklusi dari bekuan kecil atau sejumlah kecil peradangan. Jaringan sinovial yang meradang tumbuh secara tidak teratur karena mengarah pada perkembangan panus. Panus di sini kemudian masuk dan merusak tulang dan sendi. Protein faktor pertumbuhan sitokin dan interleukin semuanya itu berperan dalam respon imun. Sel T dan sel B merupakan respon imunologi spesifik seluler berupa TH1, TH2, TH17, TREG, TDTH, NKT. Sitokin dan sel B merupakan respon imunologi spesifik humoral. Sel B di sini berupa IgG, IgA, IgM, IgE, IgD.
Peran sel T juga di sini pada rheumatoid arthritis diawali oleh interaksi antara respon sel T dengan sel epitop dari major. Histocompatibility complex class 2 dan peptida para antigen presenting cell pada synovium atau sistemik, dan peran sel B dalam imunologis rheumatoid arthritis belum diketahui pasti. Rheumatoid arthritis atau RA adalah kondisi autoimun yang memengaruhi persendian. RA disebabkan oleh peradangan pada jaringan di sekitar sendi dan organ tubuh lainnya seperti kulit dan paru-paru. Penyakit ini biasanya muncul perlahan, bahkan awalnya nyeri sendi dirasakan tidak terlalu mengganggu. Faktor risiko pada penyakit autoimun yang menyerang tulang, salah satunya yaitu faktor genetik. Pada faktor genetik, 50-60% resiko terbentuknya rheumatoid arthritis. Yang kedua ada faktor usia dan jenis kelamin. Rheumatoid arthritis sering menyerang perempuan dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 3:1. Mekanisme perbedaan jenis kelamin yang mempengaruhi kerentanan terhadap rheumatoid arthritis masih belum jelas. Memungkinkan melibatkan perbedaan hormon seks. Onset rheumatoid arthritis terjadi pada dekade kelima, di mana terjadi perubahan hormonal pada wanita. Faktor yang ketiga adalah faktor hormonal. Dominasi rheumatoid arthritis pada wanita menunjukkan adanya peran faktor hormonal yang terlihat, di mana estrogen dikatakan dapat menyerang sistem imun. Pada laki-laki yang menderita rheumatoid arthritis didapatkan kadar testosteron yang rendah. Jadi, kesimpulan rheumatoid arthritis atau RA adalah gangguan autoimun kronik yang menyebabkan proses inflamasi pada sendi, yang terutama mengenai membran sinovial dari persendian, dan umumnya ditandai dengan nyeri persendian, kaku sendi, penurunan mobilitas, dan keletihan. Hingga saat ini penyebab rheumatoid arthritis atau RA ini tidak diketahui, tetapi beberapa hipotesa menunjukkan bahwa RA dipengaruhi oleh faktor-faktor mekanisme imun atau antigen antibodi seperti interaksi antara IgC dan faktor rheumatoid, gangguan metabolisme, genetik, faktor lain yaitu nutrisi dan faktor lingkungan, atau bisa disebut juga pekerjaan dan psikososial. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata ataupun yang lainnya. Harap dimaklum karena kita sama-sama belajar. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.